Assalamualaikum Umi. Waalaikumsalam Mau warahmatullahi mau wabarakatuh. bertanya, Umi kalau tetangga salah, perilakunya nggak baik, terus kita diemin aja, nanti bakal kena hisap nggak Umi? Katanya. Baik ya. Ada tetangga nggak baik, lalu kita diem saja. Ada satu kisah ya, bahwasanya Mm-mm. ada seorang soleh ya, seorang soleh yang dia itu ternyata tinggal di lingkungan yang tidak sehat. Jadi dia punya tetangga kanan kiri semuanya penjahat. Ada yang pencuri, ada yang pezina, ada yang pemabuk, ada yang penjudi. Pokoknya Mm-mm. lingkungan dia tuh nggak ada yang benar. Tapi si orang soleh ini nggak kepengaruh. Dia tetap ibadah, pokoknya dia sibuk ibadah setiap harinya. Dia nggak mau interaksi dengan tetangga. Dia nggak pernah berusaha untuk berdakwah. Intinya ya pokoknya dia pikirkan yang penting saya selamat, yang penting saya selamat. Sehingga akhirnya ternyata ketika di hari kiamat gitu ya, ketika ternyata dia adalah yang paling pertama kali dihisap dan paling berat hisapnya bahkan dimasukkan ke dalam neraka Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena dia itu egois, hanya berpikir keselamatan dirinya, tidak berpikir keselamatan lainnya. Padahal ciri seorang muslim itu adalah la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Enggak iman orang di antara kalian sampai mencintai orang lain seperti cintamu pada dirimu sendiri. Kita tahu yang namanya kemaksiatan akan menghantarkan kepada murka Allah. Maka jika kita mencintai saudara kita karena Allah sesama umat Nabi Muhammad, kita nggak akan ridho melihat tetangga kita menjadi ahli maksiat. Kita nggak akan ridho tetangga kita menjadi orang yang fasik, melanggar Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena kita tahu di balik kemaksiatan yang dilakukan ada murka Allah. Mm-mm. Maka kalau kita cinta sesama umat Nabi Muhammad, kita nggak akan marah, akan apa namanya tidak akan terima jika itu terjadi pada dirinya kan gitu. Sehingga makanya kalau ketika kita ada tetangga yang kurang baik, maka memang benar ku anfusakum jaga dirimu wa ahlikum dan keluargamu. Tapi bukan berarti di sini mengajarkan egois. Artinya di sini syariat tuh pengen mengajarkan kita kuatkan dirimu. Jangan sampai kita menjadi pahlawan kesiangan pengen nolong orang kitanya nggak selamat gitu. Artinya kuatkan dulu dirimu, kuatkan keluargamu, nanti setelah itu mulai berpikir untuk kita memulai berdakwah. Ya itulah Mi, makanya saya ngerasa saya tuh masih belum baik. Ya maksudnya belum baik itu bukan langsung. Jadi gini loh, kadang ada orang merasa belum baik itu bukan karena dia belum baik, dia nggak mau berusaha gitu loh. Artinya ya kita kalau memang nunggu harus kita benar-benar baik sempurna ya ila yaumil qiyamah nggak mungkin gitu loh. Iya Umi. Sampai kita benar-benar maksum nggak bermaksiat nggak mungkin dong kita manusia kok Mm-mm. gitu. Akan Betul. tapi gini artinya ketika kita minimal kita sudah punya benteng, kita sudah ya ada rasa takut kepada Allah Mm-mm. walaupun kita bukan yang orang-orang alim banget dan kita juga punya kemampuan ibaratnya untuk komunikasi dan juga bisa Mm-mm. mengajak dia pelan-pelan untuk pada hal yang baik, maka itu lakukan gitu loh. Jadi jangan nunggu kita sempurna dulu nggak ketemu judulnya gitu, tapi ketika kita sudah mulai bisa membedakan mana yang hak mana yang batil itu kan seperti sebenarnya kita sudah mampu Iya untuk Umi. juga mengajak orang untuk melihat mana hak mana batil. Mm-mm. Maka caranya ya Anda jalin dulu komunikasi yang indah dengan tetangga. Dakwah itu kan proses, bukan langsung serta-merta Anda melihat tetangga Anda gak benar, Anda datangi lalu Anda kasih ceramah. Ini gak baik, kamu tersesat dan sebagainya. Yang ada kita perang dengan tetangga. Mm-mm. Tapi gimana cara jalin dulu hubungan yang baik, Anda menjadilah tetangga yang baik. Karena yang paling yang menjadi tetangga baik itu luar biasa. Ibarat dengan orang senang dengan Anda, bersenang bertetangga dengan Anda, itu Anda sudah punya poin atau Anda sudah punya senjata untuk berdakwah. Mm-mm. Maka jadilah tetangga pribadi yang baik dulu. Menjadi tetangga yang menyenangkan, humble ya istilahnya Iya. humble gitu. Heeh. Jadi ramah dengan Ramah. tetangga, perhatian. Kalau Anda punya kelapangan rezeki, berbagilah ke tetangga di kanan kiri Anda. Kalau Mm-mm. Anda berjalan, biasakan afsus salam, membiasakan assalamualaikum. Kalau ada tetangga yang kesusahan, Anda menjadi orang yang paling cepat menolong. Itu tuh dakwah. Mm-mm. Dakwah tanpa Anda sadari. Iya Umi. Jadi nanti kalau orang sudah hatinya tuh terikat dengan Anda, maka ketika Anda ibarat mengajak dia kepada kebaikan tuh mudah. Tapi saya tuh nggak bisa ngajak nih, maksudnya saya nggak bisa ceramah, nasihatin orang tuh saya berat. Loh, nggak mesti harus dengan ceramah, ngajak kebaikan tuh bisa, misalnya Anda merasa dapat kebaikan tuh gara-gara apa? Karena saya hadir di majelis. Nah itu loh maksudnya. Anda nggak bisa ceramah, tapi Anda bisa ngajak dia untuk hadir ceramah kan Majelis. gitu. Mm-mm. Tapi hubungan ini kapan Anda bisa ngajak? Kalau hubungan Anda enak dong. Kalau Mm-mm. Anda hubungannya nggak enak, gimana mau ngajak dia? Yang ada Anda malah akan diomelin gitu. Yang ada Iya malah Umi. dia semakin antipati dengan Anda. Makanya jalin hubungan indah dulu, lalu nanti kalau sudah enak, sudah komunikasi nyaman, baru nanti setiap Anda mau majelis, ayo saya ada majelis, ikutan yuk gitu. Mm-mm. Satu kali, belum mau. Jangan nyerah, jangan, oh susah kalau dia tuh memang kelas apa kepala batu. Ini nih kadang yang menjadikan kita Iya. tuh lemah karena kita udah memvonis orang nggak bisa dapat hidayah itu loh. Mm-mm. Hidayah itu yang punya Allah. Maka Anda ketahui satu kali mengajak gagal, Anda dapat pahala.
2 kali gede lagi pahalanya, 3 kali semakin gede. Jadi semakin banyak Anda mengajak, pahala Anda semakin banyak. Artinya jangan putus asa, ajak lagi aja. Kalau ternyata sudah 1, 2, 3, nggak apa-apa, nggak usah nyerah. Nanti pasti akan lulus sendiri kalau Anda istiqomah. Apalagi ternyata ketika dia menolak permintaan Anda untuk diajak hadir majelis, sikap Anda nggak berubah. Jangan sampai kita tuh ada hawa nafsu. Kadang ngerasa 1 kali diajak langsung kita udah males ramah. Udahlah susah banget, memang susah. Akhirnya kita berubah. Ini menjadikan orang nanti nggak bisa ngikut. Jadi 1 kali diajak dia nolak, kita tetap baik. 2 kali menolak, kita tetap baik. 3 kali menolak, kita tetap baik. Terus begitu dengan sikap baik kita, lama-lama dia akan luluh. Mungkin bisa saja dia malah keikutnya adalah keajakan kita yang ke-10 misalnya. Siapa yang bisa tahu gitu loh. Artinya berusaha gitu ya, sebagaimana orang kalau pengen mencari dunia tuh kan nyoba sini gagal coba lagi, nyoba sini gagal coba lagi. Untuk dunia, maka untuk akhirat pun sama, nggak boleh ada kata menyerah. Tapi itu tadi ya, jadilah tetangga yang baik sebagaimana diajarkan Nabi Muhammad SAW. Dari situ nanti akan Anda mulai berdakwah. Jadi dimulai dengan diri sendiri menjadi baik ya, sehingga nanti dari kebaikan Anda itu akan memancar di hati orang-orang yang ada di sekeliling Anda. Wallahu a'lam bishawab.